Anak-anakku yang terkasih, hari ini renungan harian hari Jumat Pekan 3 Prapaskah 12 Maret 2021 akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Cecilia Aga. Sebelum kita mulai renungan harian pada hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa di surga, karena Diko tak pernah lelah mengasihi serta menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada kesempatan ini, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami sekeluarga. Bukalah hati kami masing-masing, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bisa menjadi terang bagi yang lain. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan kurban persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, mencintai dirinya sendiri adalah menerima diri sendiri apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun belum disadari. Jika kita belum selesai dengan penerimaan diri kita, diri sendiri apa adanya, maka jangan pernah berharap kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Bahwa dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti maunya kita. Mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegampangan hidup, keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita. Menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan bagi siapa saja. Seperti hukum kasih pada hari ini, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita.
Marilah kita doakan bersama doa persiapan penerimaan siswa baru tahun 2021-2022. Tuhanku, Allah penyelenggara, penuh kelembutan dan cinta, Engkau telah memilih kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Engkau juga mempercayakan putra-putrimu untuk kami bimbing setiap hari dengan penuh kasih pula. Engkau pula yang telah memulai karyamu ini, dan Engkau pula yang memeliharanya. Bapa, kami akan memulai membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon bantuan terang Roh Kudus-Mu, agar Engkau senantiasa menggerakkan hati para calon orang tua murid, agar berkenan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami SD Madirahayu tercinta ini. Bapa, kami hanya mampu berusaha, berpasrah dan berharap kepadamu untuk kemajuan sekolah kami SD Madirahayu tercinta ini di masa sekarang dan yang akan datang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita doakan juga doa masa Prapaskah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan dalam renungan harian ini, dan marilah kita tutup dengan doa penutup. Tuhan, tambahkanlah senantiasa cinta kasih kami kepadamu, agar dengan cinta itu kami dapat bertumbuh menjadi orang yang tulus dalam mengasihi, semangat untuk selalu belajar demi cita-cita, dan senantiasa bahagia dalam hidup kami setiap hari, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi,
Selamat sore, selamat siang, selamat menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih dan berkah dalam.